Waalaikumsalam. Alhamdulillah Restu, kabar saya sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya sendiri sehat walafiat. Ya, hari ini Pak Fuad kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Baik, Ibu. Sebelum nanti saya melakukan observasi ke kelas Bapak. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Baik, Ibu. Adapun tujuan dari praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal untuk lebih siap, lebih percaya diri sebelum nanti Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas agar melaksanakan proses pembelajarannya lebih maksimal lagi ya Pak. Baik. Ya, izinkan saya menyampaikan atau bertanya ya Pak beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Pak terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai ketika di kelas nanti? Untuk sesi pertemuan besok itu, Bu, ada tujuan pembelajaran yang saya buat itu ada dua, Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat membaca dengan tartil Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190 dan 191, serta hadis terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpikir kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, Bu, pada ranah pengetahuan, siswa diharapkan dapat menganalisis Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190 dan 191 serta hadis tentang berpikir kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian. Ya, ada dua tujuan pembelajaran Betul, yang hendak dicapai. Selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai ketika diobservasi nanti? Baik, Bu. Area pengembangannya ada tiga, Bu. Yang pertama tentang keterampilan, kedua pengetahuan, dan yang ketiga sikap, Bu. Yang pertama untuk area pengembangan keterampilan, saya berharap mudah-mudahan setelah pembelajaran ini siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil ayat Ali Imran ayat 190, 191 sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Yang kedua untuk area pengembangan pengetahuan, mudah-mudahan harapannya siswa dapat menganalisis dengan kritis ayat-ayat tersebut yang sudah saya sampaikan di kelas. Dan yang ketiga untuk pengembangan sikap, Bu, saya berharap mudah-mudahan siswa itu dapat terbiasa adaptif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus kritis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi, terus juga mereka berpikir kritis tentang apa saja yang terjadi di sekitar mereka atau hal yang terjadi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan area pengembangannya ada tiga ya Pak ya. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, dan juga ada aspek sikapnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Pak, ini terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas itu seperti apa? Misalkan dari segi strateginya, model, dan juga metode pembelajarannya seperti apa? Besok itu mereka akan saya ajak berdiskusi, di mana mereka nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, berdiskusi dan menggunakan pendekatan discovery learning, di mana mereka besok akan dituntut untuk mencari sendiri, mengeksplorasi sendiri pengetahuan mereka menggunakan media yang sudah saya siapkan. Setelah berdiskusi, nanti hasil diskusinya mereka akan saya minta untuk presentasi kelompok. Demikian. Kemudian Pak, untuk media pembelajarannya apa yang Bapak baik, Bu. Ada beberapa media yang sudah saya siapkan, Bu. Di antaranya adalah buku pembelajaran PABP, terus LKPD juga sudah saya siapkan, Bu. Dan nanti sebagai pelengkap apabila mereka merasa belum terpuaskan gitu ya pengetahuannya melalui buku ini, nanti akan ada sesi di mana mereka saya persilahkan untuk membuka internet menggunakan HP Android-nya masing-masing. Demikian. Jadi memaksimalkan Android juga ya Iya, Pak betul. ya. Untuk penilaiannya sendiri Pak, apa yang akan Bapak lakukan ketika melakukan penilaian? Baik, Bu. Untuk penilaiannya sesuai dengan area pengembangan saya, Bu, ada tiga. Yang pertama untuk penilaian keterampilan, mereka besok itu akan ada sesi di mana ada pembacaan ayat Al-Quran secara klasikal dan hadis juga, Bu. Pada saat itu saya akan melakukan penilaian keterampilannya. Untuk area pengembangan pengetahuannya, saya akan melakukan penilaian melalui beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, Bu, yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan pada saat itu.
Adapun untuk penilaian sikap, saya akan menilai mereka pada saat di mana mereka sedang berdiskusi dengan teman-temannya, dan saya juga akan menilai mereka pada saat mereka melakukan presentasi. Demikian. Kira-kira kapan nih Pak pelaksanaan tujuan pembelajaran tadi akan dilaksanakan? Kebetulan besok saya ada jadwal di kelas 11.7 setelah jam istirahat, setelah duhur. Jadi akan saya mulai besok. Ya, besok hari Selasa ya Betul. Pak. Izin besok saya akan mengobservasi Boleh. di kelas Bapak ya. Boleh. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, ada yang tadinya tidak saya pikirkan, justru sekarang muncul gitu ya, baru muncul ide ini setelah Ibu menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah tentang area pengembangan gitu Bu, terus tentang media pembelajaran yang tadinya saya hanya akan menggunakan buku saja sama LKPD. Tapi oh iya, anak-anak itu kan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan gadget ya. Jadi tidak ada salahnya apabila misalkan besok mereka itu membuka bahan ajar melalui gadget mereka. Juga terkait dengan penilaian Bu, saya baru terpikirkan bahwa mereka itu benar-benar sikapnya juga harus dinilai gitu. Tadinya kan saya hanya mau menilai pengetahuannya saja dengan keterampilan. Iya, gitu. Iya, terima kasih Bapak atas Sama-sama, percakapan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu di kelas Bapak sesuai dengan yang terjadwal Baik, di 11.7. di 11.7 ya. Siap. Terima kasih atas waktunya. Silahkan Bapak sekarang. Terima kasih juga Bu ya atas kembali. observasinya. Mudah-mudahan saya juga besok lancar. Iya, lancar ya untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amanda Natasha Denderepan. Baik, kita masih akan mempelajari tentang berpikir kritis. Dari awal lagi betul-betul kelompoknya ya. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang saya minta kalau kalian satu orang kelompoknya untuk dari ayat tersebut. Paham ya? Seandainya nanti kalian di bagian kelompok 1. Ya, kelompok 2 nanti tuliskan isi kandungan yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 191. Menit ya, silakan hubungi. Situ mau berapa? Silakan diskusikan coba. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membacakan ayat yang tidak diberikan tajwid yang akan dibacakan oleh Ustaz kepada yang satu. Sebagai lihat sekali lagi manakala kalian lupa. Jadi nah, seperti tadi pada kelompok yang membahas tadi kelompok siapa tadi? Yang membahas tadi nah di kelompok itu ya. Jadi
Saya tadi apresiasi kelompok satu karena tajwidnya tidak lihat teks. Kelompok yang lain sama begini. Di presentasi itu bukan membaca, biasakan kelas yang dibahas oleh teman-teman pada saat presentasi. Maka bisa ada pertanyaan dulu. Barangkali kurang paham. Nah nanti ya materi ini. Oke, saya Hari ini saya jadi tahu apa itu berpikir kritis dan mendukung hukum tajwid dari Quran surat Al-Imran ayat ketiga surat ketiga ayat 190 dan 191. ada lagi. Ada yang mau menambahkan? Yang nomor 2 siapa yang sudah selesai? Silakan langsung sampaikan secara lisan saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas semua perhatiannya juga. Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fuad. Ya, Assalamualaikum Dani. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di siang hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Nah, sebelumnya kita sudah melewati beberapa rangkaian, ada kegiatan observasi, kemudian setelah itu kita melaksanakan proses observasinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika pelaksanaan observasi ini Pak? Saya merasa bahagia bisa disanding bisa diobservasi oleh rekan CGP yang hebat. Saya juga merasa deg-degan yang biasanya saya diobservasi oleh wakil kelas kepala bidang kurikulum. Ini sekarang diobservasi sama CGP gitu ya. Perasaan deg-degan juga, ada perasaan bangga juga, perasaan haru dan perasaan puas juga pada saat setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan diobservasi langsung oleh CGP. Ya Pak, deg-degan juga ya Pak ya. Iya. Ya Pak, terkait area pengembangan yang kemarin sudah dilaksanakan ketika observasi, bisa Bapak ceritakan kembali Pak kegiatan area pengembangan kemarin itu di kelas seperti apa? Baik, seperti yang saya sampaikan di rencana awal Bu, bahwa area pengembangan yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya capai itu pada saat pembelajaran itu ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk pengetahuan saya anggap area pengembangan yang ingin saya capai itu berhasil dengan baik. Nampak dari jawaban para peserta didik atas instrumen soal yang saya sampaikan di akhir. Hampir kalau saya presentasikan dulu ya 95% peserta didik bisa menjawab pertanyaan saya yang saya berikan kepada mereka. Untuk area pengembangan keterampilan juga saya merasakan demikian, secara umum berhasil. Terlihat dari kemampuan anak-anak membaca ayat suci Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Terlihat anak-anak itu sudah fasih karena ada proses pembacaan berulang terbimbing gitu ya. Mereka telah fasih membaca itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Anak-anak juga pada saat presentasi berhasil dengan baik. Terlihat nampak sekali mereka bisa membuat teman-teman yang lainnya antusias mendengarkan presentasi mereka. Untuk area pengembangan sikap sendiri telah muncul rasa menghormati teman yang sedang presentasi. Terus mereka rasa kritis, rasa ingin terhadap ilmu pengetahuannya juga sudah nampak. Demikian. Jadi secara umum area pengembangan yang 3-nya itu berhasil terlewati dengan baik. Alhamdulillah yang Pak sudah terlewati. Dan selanjutnya Pak, ini untuk strategi atau langkah-langkah pembelajaran kelas bisa diceritakan tahapan-tahapan? Baik, secara umum kemarin tahapan yang pertama adalah saya membagi kelompok mereka menjadi 3 kelompok besar kemarin. Terus mereka berdiskusi di dalam kelompoknya, ada tanya jawab, ada proses tanya jawab di situ, diskusi kelompok, terus presentasi dan juga tanya jawab bersama rekannya yang sedang presentasi.
semua tahapan-tahapan itu terlewati dengan baik dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tahapannya alhamdulillah terlewati dengan baik. Alhamdulillah Iya. terlewati dengan baik ya Pak ya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan area pengembangannya ada 3, kemudian tahapan-tahapannya juga terlewati dengan baik. Nah, ketika proses pembelajaran kemarin Pak, menemukan hambatan nggak atau ada kendala nggak? Ada Bu sebetulnya. Salah satunya nih Bu ya, kendala yang satu ini pada saat saya keliling mengobservasi mereka pada saat diskusi, ada saja sebagian peserta didik yang memang acuh gitu. Teman-teman yang lain berdiskusi menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sikap kritis, tapi ada saja beberapa teman yang memang acuh tak acuh pada saat proses diskusi. Begitupun juga pada saat proses presentasi. Ada yang presentasinya mereka disuruh ini tidak mau, disuruh jadi moderator tidak mau, apalagi disuruh menjadi presenter juga tidak mau. Pun demikian para peserta diskusinya gitu. Ada saja sebagian walaupun tidak banyak, 1 atau 2 siswa yang memang pada saat teman yang lainnya menyampaikan presentasi, dianya terkesan cuek saja gitu. Ada yang main HP, ada juga yang aktivitas-aktivitas lain yang memang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Demikian. Itu sih hambatan-hambatan yang saya temukan. Iya, jadi ada beberapa anak yang kurang aktif Iya, gitu ya. Terus juga ada beberapa anak yang mendominasi juga. Betul, ya. Oh iya benar ada. Ada yang memang satu anak gitu ya dengan berbagai peran. Toh Iya, di presentasi ya, iya. mencari materi dia iya, Iya. menjawab pertanyaan pada saat teman yang lain bertanya juga iya. Tapi ada juga yang memang tidak punya peran sama sekali. Acuh gitu, cuek Iya, gitu betul. ketika proses diskusi Betul. berlangsung. Nah, untuk hambatan itu sendiri punya solusi nggak, ada alternatif nggak supaya anak terlibat aktif dalam diskusi kelompok? Kira-kira nih, solusi alternatif apa supaya seperti yang tadi Bapak ceritakan kan ada yang acuh gitu, cuek. Nah, ada solusi lain untuk proses pembelajaran yang lebih aktif lagi. Saya berencana ya ke depan setelah saya menganalisis ada beberapa siswa yang memang tidak aktif, saya mau mencoba ada 2 hal yang ingin saya coba. Yang pertama, saya ingin membagi kelompok mereka sesuai dengan pilihan mereka saja. Kalau kemarin kan pembagian kelompok saya yang mengatur, karena ketika saya tanya kepada anak-anak bagian kelompoknya mau bapak yang mengatur atau kalian yang mengatur, mereka mau nggak sama bapak saja. Saya bagilah. Nanti akan saya coba mereka silakan berkelompok sesuai dengan pilihan kalian sendiri. Saya ingin coba seperti itu. Atau yang keduanya, rencana kedua, saya akan mencoba menerapkan bagaimana kalau misalkan mereka bermain peran, supaya mereka nanti tiap-tiap individu itu aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Itu rencana yang akan saya lakukan. Ya, luar biasa sekali ternyata Bapak sudah mempersiapkan berbagai solusi, berbagai alternatif. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi di pembelajaran berikutnya, dan harapan-harapan yang tadi diungkapkan agar anak lebih aktif lagi itu juga bisa tercapai. Kira-kira Pak, kapan waktunya Bapak akan menerapkan solusi tersebut ke praktek pembelajaran? Saya akan coba di pertemuan yang akan datang. Di minggu ini pun akan saya coba. Karena saya penasaran bagaimana nih sebetulnya anak ini teh kalau menggunakan metode ini apakah ada perubahan atau tidak. Jadi setiap rencana yang saya sampaikan ini insya Allah akan saya langsung terapkan pada proses pembelajaran di pertemuan malam. Lebih cepat lebih baik ya, Betul. untuk melihat progres kita, apakah solusi yang kita terapkan itu berhasil atau tidak. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang Bapak simpulkan dari catatan kita kali ini? Banyak Bu ya, banyak pelajaran yang bisa saya petik dari kegiatan observasi ini, dari mulai observasi sampai sekarang. Di antaranya adalah banyak hal yang membuat saya sadar betul bahwa yang selama ini saya anggap ketika mengajar itu saya udah nyaman sendiri gitu, asik sendiri dengan metode saya. Ternyata itu semua belum tentu gitu mereka bisa menerima dengan metode yang saya sampaikan. Terus ketika saya mengajar tanpa diawasi oleh observer gitu, dalam hal ini oleh ibu, saya tidak tahu kelemahan saya itu di mana sih pada saat pembelajaran itu, kekurangan saya harus saya perbaiki itu di bagian mana. Tapi ketika ada observer gitu, persiapan saya juga lebih matang. Pada saat proses pembelajaran juga saya lebih hati-hati
Dan pada saat setelah pembelajaran pun ada hal-hal yang memang tadinya tidak saya sadari. Setelah ada beberapa pertanyaan dari ibu, muncul, oh iya ya, bahwa ini loh yang bagian saya harus perbaiki. Ada beberapa metode yang memang ini tidak boleh dilanjutkan gitu, karena udah terbukti tidak berhasil. Itu Bu di antaranya. Ya, jadi di sini pentingnya kolaborasi, Betul. observasi. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain ya Pak. Jadi kita bisa memperbaiki proses pembelajaran kita, mana kurangnya, mana yang harus diperbaiki. Luar biasa sekali dan ini juga sesuai dengan catatan-catatan saya kemarin itu ketika observasi. Memang aspek pengembangan sikap juga sudah terlihat jelas kemarin ketika proses pembelajaran Pak. Kemudian ini juga aspek pengetahuannya juga sudah terlihat dan luar biasa sekali, dan proses keterampilannya juga sudah terlihat. Memang betul apa yang Bapak ceritakan tadi terkait dengan siswa yang kurang aktif, dan mudah-mudahan solusi yang Bapak rencanakan tadi bisa memperbaiki proses pembelajaran kedepannya, dan siswa juga menjadi antusias dalam pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya juga banyak belajar dari Bapak terkait dengan praktek observasi ini. Terima kasih juga sudah sudi menjadi observer bagi saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa berkolaborasi lagi. Amin, amin, amin. Silahkan Bapak sekarang bisa melanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.